Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini jam 4 ini saya mau ada agenda dengan santri-santri ya, dengan teman-teman yang dari sahabatku. Ini mau jalan. Hari ini harusnya long run, cuman ganti dengan fun walk 15 kilo. Kita jalan dari Pakem ke Dersan ya, sejauhnya 15 km. Mungkin nanti juga kita akan ngobrolin terkait dengan persiapan saya untuk race besok hari Ahad ya. Cuman qadarullah di Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja ini. Banyak sekali demonstrasi ya. Semoga pekan depan tidak ada demonstrasi di tempat saya itu ada lomba race-nya itu ya. Mari kita jalan dulu ya. Ini habis sholat subuh. Ini mau turun, sudah dapat 3 kilo, masih 11-an kilo ya ini sama teman-teman di belakang. Ini sedikit mau cerita dulu. Terakhir saya ikut untuk yang event 10 kilo itu kalau nggak salah di bulan Mei saya itu. Saat itu targetnya memang sub 49 ya. Alhamdulillah capai target. Di eventnya kalau nggak salah di Yogyakarta City Race 10 kilo ya, kayak City kayak gitu, dan alhamdulillah bisa mencapai target 4840 kalau nggak salah kayak gitu. Terus sebenarnya saya itu daftar di beberapa event. Yang pertama yang prioritas utama di Magelang ya, di Borobudur Marathon, cuman qadarullah kok ternyata nggak dapat slotnya gitu kan ya. Terus mengalihkan di beberapa event regional aja ya. Ini saya mau ikut yang di Sibakul. Sibakul itu tahun lalu saya dapat catatan waktu di 4950 di 10K nya. Terus saya latihan sekitar ya 2 bulan lebih ya. Sebenarnya saya latihan udah lama kalau untuk yang 10K sama 5K nya. Alhamdulillah terakhir itu ya, time trial di peak trainingnya saya itu di pekan kemarin di 4616 ya, di pace 438. Jadi gitu. Jadi untuk yang besok ini saya mau targetkan ya pace gitu aja ya, tidak PB ya, yang kalau bisa yang pace 438 aja. Trainingnya gak muluk-muluk, sesuai dengan latihannya. Cuman ya itu, saya cuma menceritakan ini progres yang saya daftar event yang kemarin itu ya. Dan saya belajar dari kesalahan event yang di YKC 10K itu ya. Ya setelah ini saya mau menceritakan itu kesalahan apa saja yang akhirnya saya pelajari dari event YKC 10K itu, untuk saya pada akhirnya kemarin saat latihan peak trainingnya itu bisa 4616 ya, sambil jalan. Ya jam 5:17 ya, udah dapat hampir 5 kilo, 4,6 kilo. Jadi di event yang terakhirnya saya itu memang sih PB ya, di 4840. Cuman banyak evaluasi dari hasil race-nya itu. Dari splitnya pun sebenarnya kelihatan bukan negatif split tapi positif split malahan. Di awal di 5 km terakhir, di 5 km di awal itu kalau nggak salah itu 43 pace-nya itu. Itu sebenarnya pace temponya 5 kilo kayak gitu kan. Karena 10 kilo kan pasti pacingnya itu kan harusnya berbeda gitu kan. Maka saat itu saya di awal langsung gas di belakangnya pacer sub 45 kalau yang di YKC 10K itu.
Ya karena saya latihannya bukan untuk sub 45 ya otomatis hanya bisa ngikut di 4 kilo di kilometer 5 ketinggalan jauh gitu kan, dan mulai kilometer 6 ya, karena saya latihannya itu adalah untuk pace itu latihan di pace 50 455 gitu kan. Pada akhirnya di sprint 5 km yang terakhir itu dapatnya 505 berapa gitu pace-nya. Jadinya satu hal yang saya pelajari itu adalah kalau memang tidak memungkinkan kita latihannya di pace gitu, kalau saya ngejar sprint 5 ya jangan kayak gitu kan. Karena apa? Ya karena bisa jadi tubuh kita tuh belum siap gitu, dalam latihannya tuh belum sampai untuk latihan ke sub 45 itu. Jadi gitu. Mulailah untuk dari yang pelan dulu. Kemarin saya langsung gaskan di pace 435 kalau salah gitu kan. Itu juga salah kayak gitu. Maka saya mencoba untuk mulainya dari yang pelan. Kalau sekarang itu targetnya itu adalah 46 menitan lebih. Itu pace awal yang ringan menurut saya itu adalah pace 46, 445 gitu. Pace 444 itu insya Allah termasuk ringan gitu kan. Nah nanti mulai untuk dipercepat ya gitu. Ya intinya adalah negatif split ya, jangan ngebut di awal karena nanti tenaganya pasti habis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini ada hal yang saya luput untuk tidak saya survei, yaitu terkait dengan elevasi. Walaupun sebenarnya saat YKC 10K itu elevasinya tidak terlalu nanjak banget, enggak ya. Ya paling cuma 10 meter atau berapa ya. Dan itu enggak langsung gini, tapi bertahap gitu nanjaknya kan. Tapi ya namanya juga nanjak itu otomatis kan tenaganya pasti berbeda. Itu saya tidak survei rute, jadinya ngegas di awal, di akhirnya memble kayak gitu kan. Di besok ini saya mau survei rutenya juga, elevasinya bagaimana untuk menentukan strategi-strateginya. Jadi kayak gitu. Ini saya belajarnya di race yang terakhir, walaupun saya PP ya di 4840 ya kayak gitu. Kemarin kan saya PP lagi di 46, jadi ada perbaikan waktu di latihan saya itu sekitar 2 menitan lebih ya. Kalau diperhatikan secara itu struktur waktunya dan setelah evaluasinya ada perbaikan waktu sekitar 2 menit lebih gitu. Tapi ya memang saya nggak bawa kamera sih, kalau bawa kamera ya nggak tahu. Jadi gitu. Terus akhirnya saya mencoba untuk mengaplikasikan latihan selama 2 bulan lebih itu ya. Mungkin setelah ini kita bahas ya apa saja yang saya lakukan untuk persiapan race pekan depan ya. Ya alhamdulillah udah hampir 12 kilo, cuma tinggal 2,5 kilo lagi ya. Ini melanjutkan yang tadi yang berkaitan dengan kesalahan saya saat race yang terakhir, dan akhirnya saya membuat untuk program saya sendiri ya. Jadi saya memang latihan itu nggak pakai watch. Kalau untuk yang 10 kilo sama 5 kilo meramu dari jurnal-jurnal yang pernah saya baca sama beberapa artikel gitu kan. Jadi akhirnya saya meramu target saya itu kan sub 47 ya, sekitar 46 menitan ya gitu kan. Yang pertama itu yang memang harus perbanyak izirannya gitu kan. Kalau ada yang bilang iziran pakai RPE, saya memang heart rate base ya gitu ya, pakai heart rate ya gitu di zona 2 sama zona 1 kayak gitu. Kalau untuk menghitung zona 2 sama zona 1 pakai resting heart rate ya kayak gitu. Jadi pakai heart rate istirahat. Saya masih ingatnya untuk yang zona 2 nya saya sih di 1320
2 kalau nggak salah dia, sampai 146. Di bawah itu berarti zona 1 saya, di atas itu zona 345 sampai VO2 max nya. Jadi gitu. Jadi saya memang lebih banyak di easy run-nya. Kalau misalkan saat latihan bagaimana, mungkin di beberapa video yang pernah saya upload juga, kalau kok ternyata saya lagi easy run, heart rate saya itu naik gitu, walaupun saya nggak ngos-ngosan, akhirnya saya tetap menurunkan intensitasnya. Kok masih naik lagi, jalan. Itu sesuatu yang biasa kalau saya ya. Jadi memang kalau intensitasnya terlalu tinggi, jalan ya gitu. Itu biasanya di hari Selasa, Sabtu sama Ahad. Sama long run-nya biasanya di zona 2. Terus ini kalau easy run-nya ya. Terus untuk yang berkaitan dengan interval ya. Interval saya pakai repetisi 10 kayak gitu, 400 meter. Terus untuk apa namanya itu, pace-nya, targetnya itu enggak muluk-muluk ya, yaitu 355 sampai 400 pace-nya. Karena memang untuk target yang mau saya capai itu di pace 43-an ya gitu kan. Jadi ya sekitaran itulah untuk target pace-nya. Itu untuk yang target pace yang berkaitan dengan interval kayak gitu. Kayak lewat sini kayaknya. Yang selanjutnya adalah tempo ya. Karena temponya saya itu, atau target pace yang mau saya capai itu 43, berarti untuk temporannya itu pun juga bertahap ya. Kalau untuk 10K temporan, kalau beberapa literatur yang saya baca itu adalah ngambil 10 sampai 15 detik di bawah pace race kita kayak gitu loh. 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo di pace berapa ya? Kalau pace-nya itu 440 kayak gitu ya. 450 sampai 455 sebenarnya itu. Jadi seringnya itu beberapa video saya itu kan saya latihan temponya di 450, 5 kilo, 6 kilo, terus 455 kayak gitu. 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, sampai dengan 10 kilo kayak gitu kan. Terus akhirnya saya naikkan pace-nya bertahap 445 kayak gitu kan, tempo 6 kilo, 7 kilo gitu. Terus akhirnya juga di tempo kayaknya mentok di 445 di saya kalau lari temponya itu. Jadi lari tempo di 445 kayak gitu. Terus long run juga easy ini saya ya, long run di easy pace, di pace yang mudah kayak gitu. Dan ini saya lakukan sekitar 2-3 bulan ke belakang kayak gitu kan. Dan puncaknya di kemarin, di hari apa itu, hari Rabu kalau nggak salah ya, saya time trial tuh kayak gitu dengan yang sudah saya latih, dan saya percaya dengan itu, bismillah ya gitu. Alhamdulillah bisa di 438 pace nya 10 kilo, dan total waktunya 46:16 lah. Besok kemungkinan dari hasil latihan saya itu saya mau pakai strategi itu, tapi nggak tahu nih kondisi medannya, elevasinya bagaimana. Jadi saya belum tahu untuk strateginya apakah bisa berjalan, apakah sama persis dengan yang saya latih itu atau tidak ya gitu. Semoga nantinya bisa diberikan hasil yang terbaik untuk race-nya di pekan depan. Barusan nyampe ya, 14,28 kilo ya.
Terima kasih sudah mengikuti vlog saya sampai selesai. Ikuti vlog-vlog saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Play Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.